Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada sore hari ini saya akan membuka konten dengan judul Posisi aman, nyaman, bulet dan nungset, doktrin homoousios. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita ini orang Kristen, ya, memang termotivasi, memang dimotivasi baik oleh guru agung kita, Tuhan Yesus, baik para rasul, kita tuh memang dimotivasi untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden. Patros, ekeinos, exegesatu. Itu yang selalu pada konten-konten hari ini sedang saya narasikan berulang-ulang. Patros, ekeinos, exegesatu. Itulah yang dilakukan dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika beliau ada di muka bumi, yaitu menafsirkan tentang Allah Bapa yang transenden. Nah, ini tentu saja memiliki pengaruh bahwa kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai gereja Tuhan, termotivasi juga untuk bereisegesis tentang Allah prima causa di area pucuk. Padahal ya background perjanjian lama itu tuh mereka dengan jelas ya selevel Ayub pun mengakui bahwa dia nggak tahu tentang hakikat Allah. Ya, kemarin sudah saya sebutkan. Coba kita ulangi lagi. Ayub 11 ayat 7. Ayub 11 ayat 7 ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelamai batas-batas kekuasaannya yang maha kuasa? Nah, lihat panjenengan, lihat ini. Selevel Ayub aja, dia nggak bisa memahami hakikat Allah. Selevel Ayub loh. Tapi kita ini orang-orang Kristen yang selevel saya, yang hanya memiliki profesi bakul kuliner, ya, memiliki kesempatan untuk bereisegesis tentang hakikat Allah. Ya makanya wajar bahwa orang Kristen ini ya dipandang pihak luar, baik dipandang dari sisi Yudaisme, baik dipandang dari sisi Islam, itu terlalu jauh, terlalu berani untuk memahami hakikat Allah. Padahal memang ya kita bukannya terlalu berani, bukan. Tapi memang apa yang tertulis di dalam prolog Rasul Yohanes 1 ayat 18 memang demikian. Ya. Guru kita itu mengeksegesis tentang Allah Bapa, menafsirkan tentang Allah Bapa. Patros, ekeinos, exegesatu. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Nah, ini penting sekali. Penting sekali untuk dimengerti ya, dipahami oleh sedulur-sedulur Kristen ya, bahwa memang kita ini memang diajarkan seperti itu. Nah, sehingga panjenengan ya jangan istilahnya menyalahkan bapak-bapak gereja kita di masalah konsili Nicea itu bereisegesis tentang Allah prima causa. Loh, jadi begini, mereka tuh bilang begini, oh enggak, konsili Nicea tuh membahas tentang bagaimana kedudukan Yesus. Mereka membahas kedudukan Yesus, tapi bukan kedudukan Yesus sebagai tukang kayu, bro. Ya, kedudukan Yesus di area ontologis, area Allah yang transenden. Ya mau nggak mau ya kita membahas Allah Bapa yang transenden dan prima causa.
Karena mereka memiliki sudut pandang Tuhan Yesus ini diletakkan di mana. Di area pucuk ini bagaimana? Apakah setara dengan Allah Bapa yang transenden ataukah memang dia subordinat terhadap Allah Bapa yang transenden? Ngerti ya? Jadi bukan terus karena yang dibahas itu tentang Yesus Kristus, lalu tentang transenden dan prima causa tidak dibahas sama sekali. Nah itu kalau panjenengan sedang membahas Tuhan Yesus waktu di muka bumi, ya. Dia ikut membantu Yusuf sebagai tukang kayu atau tidak, ya itu benar. Itu benar ya. Jadi nggak melibatkan Allah yang transenden, ya betul. Tapi ini walaupun yang dibahas tentang anak Allah, ya, tapi karena ini anak Allah dibahasnya itu bagaimana posisinya di area pucuk, yang mau nggak mau ya membahas tentang hakikat Allah yang transenden. Karena itu sebagai platform awal, tatanan awal pertama, bro. Ya, kita letakkan anak Allah ini bagaimana? Setara atau subordinat terhadap Allah yang transenden. Gitu loh. Mudeng. Jadi memang pertama kali ya kita harus mengerti bagaimana hakikat Allah yang transenden ini bagaimana. Nah setelah itu kita baru berdebat, berdiskusi, meletakkan anak Allah ini bagaimana posisinya terhadap Allah yang transenden itu. Itu yang terjadi di dalam Konsili Nisea. Nah makanya tuh ruwet. Loh kok ruwet? Karena ini dilakukan di luar budaya Yudaisme. Di luar budaya Yudaisme. Melampaui apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mudeng ya. Loh itu kenapa kok bisa begitu? Ya karena kita harus mengakui bahwa orang Yunani itu memang cerdas. Ya. Hukum Archimedes tuh. Hukum Archimedes itu siapa? Lah piye? Piye to Mas Bro? Ya rumus-rumus fisika alfa, beta, gamma, theta, pi. Aduh. Itu siapa yang bikin? Orang-orang Yunani, bro. Tak kasih tahu ya, Bapak gereja itu profesinya bukan tukang tambal ban, tahu. Mereka tuh orang-orang cerdas. Ya, mereka orang-orang cerdas, mereka tuh orang-orang yang memiliki wawasan tinggi. Mereka tuh adalah seorang pemikir kemudian menjadi orang Kristen. Ya wajar sekali mereka tuh berani memikir tentang hakikat Allah. Mudeng ya? Nah sehingga apa? Ibaratnya Bapak gereja itu adalah kereta argolawu. Ya, kita ini orang-orang Kristen yang di zaman modern itu adalah Prambanan Ekspres. Ya akibatnya apa? Akibatnya selalu ketinggalan di belakang. Iya, dari sisi kecerdasan, dari sisi hikmat, dari kemampuan beresegesis tentang hakikat Allah ya selalu di belakang. Lah karena apa? Karena level kita ini Prambanan Ekspres, bro. Prambanan Ekspres, sedangkan bapak-bapak gereja di zaman lampau itu levelnya itu adalah argolawu. Nah, makanya orang-orang yang levelnya dalam level Prambanan Ekspres itu memang paling aman dan nyaman tinggal di dalam doktrin tentang hakikat Allah yang bercorak homoousios. Loh kok bisa begitu? Ya memang levelmu begitu. Levelmu begitu. Aman, nyaman, bulat dan nungsep. Ya itu levelmu. Levelmu tuh level Prambanan Ekspres. Ya, levelmu tuh level Prambanan Ekspres. Lah transenden dan imanen aja nggak ngerti kok. Transenden dan imanen aja nggak ngerti. Pandangan yang berlawanan atau paradoks juga nggak ngerti. Ya,
Apalagi mau naik level mempelajari hakikat Allah yang transenden. Udah pasti nungsep dah. Udah pasti nungsep. Ya. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, ada corak doktrin yang menampung panjenengan yang pengen dalam kondisi aman, nyaman, walaupun bulat dan akhirnya nungsep. Aman, nyaman, walaupun bulat dan akhirnya nungsep. Adalah doktrin homoousios. Loh kok bisa begitu? Oh, aman. Anda triteos, gabung homoousios. Oh, bisa. Masuk ke homoousios pribadi. Anda oneness, mau gabung homoousios? Oh, bisa. Silakan. Selamat datang, ya. Selamat datang, ya, ke dalam corak homoousios hipostasis. Anda bingung, mau oneness, mau pilih oneness bingung, mau pilih triteos bingung, ya. Alias ya oneness wannabe atau triteos wannabe. Oh, nggak apa-apa. Silahkan masuk ke dalam corak doktrin homoousios. Masuk, silahkan. Gitu. Anda bingung, Yesus itu gimana ya? 100% Tuhan atau 100% manusia? Ya. Kalau 100% manusia ya nanti itu kita masuk doktrin subordinat, kenosis. Kalau kita bilang 100% Allah itu doketisme. Aku bingung nih, kristologi Yesus bagaimana ya? Aku bingung. Kalau bingung, silahkan masuk ke doktrin homoousios. Mari silahkan datang ke doktrin homoousios. You are welcome in this place. Doktrin ini benar-benar terbukti aman dan nyaman walaupun bulat dan nungsep. Jos gandos pokoknya. Ya, tinggal bilang aja 100% Allah, 100% Tuhan. 100% manusia. Udah, masuk ke doktrin ini. Pokoknya untuk orang-orang bingung, untuk orang-orang yang istilahnya takut mengambil keputusan, satu di antara 4 corak, pengen aman, pengen nyaman, dan diterima oleh masyarakat luas, diterima teman-teman kita, masuklah ke doktrin homoousios. Wes tokcer ini doktrin bro, tokcer gitu kan, aman nyaman walaupun bulat dan nungsep. Ya, kita kasih salah satu contoh yang paling simpel. Ya. Doktrin homoousios itu mengutamakan kesetaraan anak Allah dalam konteks prima causa dan transenden. Ayatnya mana? Ya, kita buka. Di dalam Filipi 2 ayat 6. Ya, kita buka ya. Filipi 2 ayat 6. Nah, lihat. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh, padahal saya sudah jelaskan berkali-kali, yang setara itu rupanya, bukan hakikatnya. Ya. Anak Allah atau Tuhan Yesus itu di dalam Wahyu 1 ayat 18, dia pernah mati seperti kita. Yang namanya hakikat transenden itu nggak bisa mati seperti kita. Kalau mati pun itu musnah secara gaib. Tapi panjenengan kan nggak mau toh. Maunya pokoknya hakikat Allah yang setara. Jadi baik Allah Bapa dan anak Allah itu memiliki hakikat prima causa dan transenden. Lalu apa yang terjadi? Anda bingung kan? Anda bingung, masuk saja ke doktrin homoousios. Masuk saja. Ya. Loh kok bisa begitu? Karena sudah tersedia untuk menjawab kebingungan Anda itu adalah doktrin keekonomian Allah. Nah, itu doktrin yang menjawab kebingungan Anda. Ya. Coba lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 ya, kita coba lihat.
1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 28 itu adalah doktrin subordinat. Lalu bagaimana doktrin homoousios itu menjawab tentang doktrin subordinat ini? Dia tinggal membuat yang namanya doktrin keekonomian Allah. Wis pokoknya enak doktrin ini ya. Mau setara oke, mau subordinat oke. Ya. Mau triteos oke, mau oneness oke. Ya. Mau semidoketisme oke. 100% Allah oke, 100% manusia oke. Doktrin ini adalah untuk mereka yang pengen area nyaman. Ya, aku bingung berpikir tentang hakikat Allah yang transenden. Aku bingung. Masuk saja ke doktrin ini, bro. Udah pasti ya. Bahkan doktrin ini itu selalu mengatakan bahwa Allah itu misteri. Misteri, bro. Iya. Bahkan kalau panjenengan itu berani ya membuat doktrin yang tegas ya, seperti triteos. Triteos itu doktrinnya tegas, subordinat tegas. Bidat. Masuk neraka. Loh kok bisa begitu? Karena doktrinnya tegas. Ya, tegas dan jelas. Jadi doktrin tentang hakikat Allah itu tidak misteri lagi. Itu bidat. Bidat, bro. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu doktrin tentang Allah itu harus selalu misteri. Ya, umat awam nggak boleh mudeng, nggak boleh. Lah kalau mudeng itu berarti ya bukan Allah. Allah kok mau dipelajari? Lu kalau mudeng ya berarti ya itu bukan Allah. Wah itu doktrin buatan manusia, bidat itu. Welcome ya. Welcome, selamat datang buat panjenengan yang tidak mau ruwet-ruwet memahami hakikat Allah, silahkan datang ke doktrin homoousios. Pokoknya talk chair, dijamin talk chair. Gitu. Nah, apa yang saya katakan ini itu walaupun kelihatannya ya sarkasme kelihatannya, tapi apa yang saya katakan itu benar-benar terjadi. Iya. Jadi memang rata-rata mereka yang takut untuk membuat doktrin yang tegas itu lari ke corak doktrin homoousios. Iya, nggak akan lari kemana-mana. Iya. Loh, walaupun ketika mereka ya masuk ke doktrin homoousios, mereka bingung dengan doktrinnya, mereka tidak bisa menjelaskan doktrinnya dengan baik, itu nggak masalah. Nggak masalah, bro. Loh kok bisa begitu? Banyak temennya banyak. Iya. Nah, saya sudah berkali-kali ya mencoba mendiskusikan kepada mereka, bro, Allah yang prima causa dan transenden itu nggak bisa mati seperti kita. Kalau mati seperti kita itu muspro itu dagingnya ya, wujud materinya tuh meluruh. Udah ya, meluruh. Loh, saya sudah jelaskan itu berkali-kali. Ya entah mereka tuh mudeng, entah nggak mudeng, saya nggak tahu. Tapi apa yang saya jelaskan itu belgedes. Ora direwes. Wes dikandani orang rewes. Nganyelke ati. Wes dikandani orang gewes. Tanpa basa basi.
Itulah mereka yang sedang aman dan nyaman di dalam doktrin homoousios. Iya, apapun yang Anda katakan itu nggak akan mempan, nggak akan masuk. Ya, yang pertama mereka tuh takut dianggap bidat, takut banget. Oh, takut. Wah, bener. Wis pokoknya nggak masuk akal. Ketakutan dianggap bidat tuh nggak masuk akal. Sampai mereka tuh menganggap diri mereka tuh masih tinggal di abad pertengahan. Ya, abad Jisamsu, abad pertengahan. Ya, kalau punya narasi di luar, ya, di luar mereka yang ketahui itu dianggap bidat dan mereka takut sekali. Iya, takut banget gitu. Nah, inilah doktrin yang paling aman dan nyaman untuk panjenengan yang takut untuk mempelajari Alkitab dengan tegas. Ya, ini masuk sini. Udah. Lah mau masuk mana lagi? Lah Triteos subordinat sudah jadi bidat loh. Sudah jadi bidat. Berani panjenengan ikut doktrin subordinat Triteos, berani? Oh, nggak mungkin berani, bro. Nggak mungkin. Bidat loh. Masuk neraka loh. Oh, masuk neraka. Takut. Gitu. Loh kok bisa begitu? Ya memang begitu. Jadi memang doktrin ini, doktrin homoousios itu memang dibuat untuk mereka yang mencari aman dan nyaman. Ya. Walaupun bulat dan nungsep nggak jadi soal. Kan banyak pengikutnya. Nah, ya kan, nggak masalah gitu loh. Nggak masalah kan banyak pengikutnya gitu loh. Jadi begini, apa yang ingin saya sampaikan buat para sedulur Triteos itu begini. Jadi panjenengan yang memang ragu-ragu dan takut untuk memahami hakikat Allah yang transenden, saya sarankan masuk ke doktrin homoousios. Ya, gitu. Tapi kalau panjenengan memang berniat untuk mempelajari doktrin secara tegas dan solid, boleh kalian pilih subordinat. Loh, tapi hati-hati loh, dianggap bidat loh. Masuk neraka loh, hati-hati loh. Berani enggak? Ya, pengikutnya enggak ada loh. Berani enggak? Seorang diri loh. Berani enggak? Takut, saya gertak begitu pasti takut. Kemarin sebelum apa namanya, saya buat konten ini kan udah 2 kali diskusi dengan judul bincang-bincang tentang hakikat Allah. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya saya sudah tunjukkan buktinya. Ya, bukti hidup. Ya, diskusi live gitu. Nah, dia bercorak doktrin homoousios pribadi. Kita tanya nggak ngerti. Ya, nggak ngerti tentang homoousios pribadi itu bagaimana. Kesetaraan Allah itu apanya yang setara, nggak ngerti. Ya, apakah hakikatnya atau rupanya yang setara. Ya. Kalau rupa itu kan hanya luarnya ya, imanensinya begitu. Apakah mereka ngerti tentang itu? Tentang imanensi, tentang hipostasis, tentang transendensi, ngerti nggak? Nggak ngerti. Oh, tapi panjenengan kan nyimak kan? Ya, panjenengan nyimak kan? Wah, kalau nyalahin ya doktrin lain ya, dianggap itu bukan dari Tuhan ya. Karena kita ini kan doktrinnya sudah 1700 tahun, itu pasti dari Tuhan gitu. Oh, kamu doktrinnya Pak Jody itu apa namanya, baru seumur jagung. Pengikutnya ya cuman Pak Jody doang, 1 orang tok gitu. Mau melawan doktrin yang pasti dari Tuhan. Ya begitu. Memang doktrin homoousios itu dibuat untuk membuat aman dan nyaman, walaupun mereka tuh nggak ngerti doktrinnya, walaupun mereka itu bulat dan nungsep dengan doktrinnya. Nggak masalah. Nggak masalah, bro. Nggak masalah.
Ya inilah doktrin yang apa namanya, yang sangat aman dan nyaman. Ya sehingga memang saya sarankan ya panjenengan yang bingung tentang hakikat Allah, yang nungsep tentang hakikat Allah, yang cuek, nggak mau tahu, cari aman, ikut mayoritas, ya pilih doktrin ini. Doktrin ini memang tepat. Iya. Wah Pak Jody itu sebetulnya kenapa sih kok nyinyir banget dengan doktrin ini? Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Oh, ini loh buktinya ya. Wahyu 1 ayat 18 ya. Wahyu 1 ayat 18. Ini tuh penting sekali, bro. Ya, penting sekali ya. Ini ya. Saya baca dari ayat 17 ya. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku ini Rasul Yohanes ya. Di depan kakinya, ini kaki anak Allah ya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, ini lihat ayat 18. Aku telah mati. Namun lihatlah, matinya ya seperti kita ini kalau mati. Lah sekarang begini bro, kalau yang namanya transenden, prima causa, itu nggak bisa mati seperti kita. Ya, tatanan teologisnya, kalau yang namanya transenden, itu dia ngaku mati, maka level matinya itu mati yang muspro. Iya, mati yang muspro, mati yang wujud materinya tuh meluruh secara gaib dengan fungsi Y sama dengan E pangkat minus lambda kali T, di mana E adalah bilangan natural, lambda itu adalah koefisien luruh, lalu T itu adalah tentang sesuai dengan kurun waktu, kronologis waktu. Y adalah tingkat peluruan. Nah seperti itu. Loh, kalau panjenengan memaksakan ya hakikat Allah yang transenden itu mati seperti kita, itu nabrak tatanan teologis. Ya. Oh, tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir, itu nanti bisalah ya diengkak-engkok argumennya, ditekak-tekuk ya, pokoknya disesuaikan gimana caranya. Ya namanya transenden itu tetap bisa mati seperti kita karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia gitu. Nah, saya udah hafal bro, memang begitu jawaban mereka itu. Ya, bulat bro. Ya memang lama-lama nungsep. Tapi apakah mereka peduli dengan kembuletan itu dan kenungsepan itu? Enggak. Loh kok bisa begitu? Karena memang mereka sudah terbukti aman dan nyaman dengan doktrin homoousios. Walaupun secara tatanan teologi mereka tuh menabrak tentang hakikat Allah yang transenden, yang pernah mati, ya nggak ada urusan. Wes dikandani orang rewes, ngangelke ati. Wes dikandani orang gagas tanpa basa-basi. Amarga golek doktrin aman paling nyaman, ya homoousios. Doktrin yang aman paling nyaman, doktrin homoousios. Nah itu saya nyanyikan itu. Ya memang kenyataannya begitu. Ya walaupun nabrak tatanan teologi karena aman dan nyaman, walaupun bulat dan lama-lama nungsep karena aman dan nyaman, ya tetap memilih doktrin homoousios. Lah kenyataannya begitu. Ya. Sang transenden pernah mati. Lah sekarang siapa yang meletakkan tatanan anak Allah setara prima causa transenden itu siapa? Ya panjenengan.
Doktrin subordinat Triteos nggak berani. Nggak berani. Bro, tak kasih tahu ya, baik Tuhan Yesus, ya, para rasul, dan bapak-bapak gereja sebelum konsili Nisia, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani mengajarkan anak Allah itu setara dalam prima causa dan transenden. Loh, nggak ada yang berani, bro. Lah, sekarang kalau mereka berani, loh, mereka ikut mazhab siapa? Ikut ajaran siapa? Ya kan? Tuhan Yesus nggak ngajarin itu. Para rasul nggak ngajarin itu. Bapak-bapak gereja sebelum konsili Nisia nggak ngajarin itu. Kan nggak ada yang berani. Loh, lalu kenapa kok pada berani tiba-tiba di tahun 325 Masehi? Ya karena ini musyawarah. Musyawarah, ini voting. Jadi muncul dari gagasan manusia. Gagasan manusia yang muncul untuk meninggikan Tuhan Yesus di area pucuk. Alasannya Arius merendahkan Yesus. Alasannya Eusebius merendahkan Yesus. Loh, mereka tuh mencintai Yesus. Yang dimaksud merendahkan Yesus itu gimana gitu loh. Nggak jelas. Ya kan? Apa kita meletakkan Tuhan Yesus itu seperti tukang tambal ban? Kan ya nggak begitu kan? Loh, sekarang doktrin Triteos subordinat itu meletakkan anak Allah itu sebagai raja di surga. Ya, bukan tambal ban loh. Itu aja dianggap merendahkan Yesus. Wih, gede-gede. Jadi kita ini doktrin subordinat yang meletakkan tatanan anak Allah menjadi raja di surga, yang layak dipuji dan disembah, yang memang tatanan di Alkitab seperti itu, tertulis di Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Theos, Allah Bapa berkata kepada anak, tahtamu ya Theos, tetap untuk sekarang dan selamanya. Yuk, kita ini kan sesuai dengan Alkitab tatanannya, ya kan? Itu dianggap merendahkan Yesus. Wes dikandani orang rewes, ngangilke ati. Iya, memang begitu, dikandani orang rewes, nganyelke ati. Nah, itulah orang-orang homosios. Mudeng ya? Ya, cuman ya kita harus sabar. Panjenengan yang sudah sering mengikuti konten saya, ya harus sabar menghadapi mereka. Ya kemarin udah saya buktikan itu. Sudah buktikan dalam diskusi tentang hakikat Allah yang part 2. Itu bukti hidup. Bukti hidup, Mas Bro. Mereka sendiri nggak ngerti. Doktrinnya sendiri aja nggak ngerti. Wah, tapi kalau memframing orang, menyalahkan orang, wah bener. Jos gandos, percaya diri nepol. Iya. Wah, prima causa nggak ngerti, transenden nggak ngerti, imanen nggak ngerti, muspro nggak ngerti, mati nggak ngerti. Kesetaraan rupa nggak ngerti, kesetaraan hakikat nggak ngerti. Wes pokoknya serba nggak ngerti. Tapi yang penting nekat, yang penting pokoknya asal yakin ya sudah. Begitu. Makanya memang doktrin homosios itu tempat yang aman dan nyaman untuk panjenengan yang malas berpikir tentang hakikat Allah yang transenden. Udah masuk doktrin ini aja. Loh Pak Jody, wajar dong kalau kita ini memang nggak nyampe pikiran kita ya untuk berpikir ke arah hakikat Allah. Betul tak kasih tahu ya. Itu kalau kamu masuk ajaran Yudaisme, ya kamu benar bilang begitu. Lah sekarang itu Tuhan Yesus sebagai guru kita ya bereksegesis tentang Allah Bapa. Ya panjenengan muridnya ya tetap harus ngikut. Ngikut, Bro. Oke, panjenengan itu ndak mudeng, ndak masalah. Tapi setidak-tidaknya membuka pikiran terhadap mereka yang berdiskusi, berdebat, lalu memilih satu di antara 4 corak Trinitas. Kan logikanya begitu. Ya, jangan terus pasrah bongkoan begitu.
Lah sekarang kalau panjenengan ikut perjanjian lama, ikut orang Yudaisme, ngomong seperti Ayub, ya wajar, nggak masalah. Nah, tapi kan panjenengan sudah memutuskan untuk jadi orang Kristen, di mana guru kita itu bereksegesis tentang Allah. Patros ekeinos exegesato. Ya kan? Yohanes 1 ayat 18. Lah kita kan muridnya kan, aduh, ya harus ikut dong. Aduh, ya kita coba baca ya, Matius 28 ayat 19. Panjenengan sudah sering baca ayat ini. Aduh, heran saya ini. Matius 28 ayat 19 ya. Ini panjenengan baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini lihat nih, ini baca nih. Dan ajarlah mereka, ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah kita ini dimuridkan bro. Kita dimuridkan, tujuannya itu kita memiliki pikiran Kristus. Lah pikiran Kristus seperti apa? Pikiran Kristus itu bereksegesis tentang Allah yang transenden. Memikirkan tentang hakikat Allah. Loh pasti ada tujuannya bro. Ada tujuannya ya. Ada tujuannya, panjenengan tuh disuruh berpikir tentang hakikat Allah tuh pasti ada tujuannya. Karena panjenengan ini umat perjanjian baru, umat pilihan Allah yang top banget, yang jos gandos ciami. Pasti ada tujuannya. Ya, kalau panjenengan ini memiliki pikiran Kristus, panjenengan pasti akan menjadi bibit unggul manusia. Ya, bibit unggul manusia. Memiliki roh akal budi yang excellent. Nah, kehendak Tuhan itu jelas bro seperti itu. Kalian memimpin perusahaannya sukses. Ya wajar, wong dia berpikir tentang hakikat Allah aja nyampe kok. Apalagi berpikir tentang bagaimana memimpin sebuah perusahaan. Mudeng. Lalu panjenengan memiliki tantangan bisnis. Ngerti sebuah tatanan platform. Ya panjenengan pasti akan menjadi seorang bisnisman yang sukses. Loh kok bisa begitu? Lah panjenengan berpikir tentang hakikat Allah saja mampu, apalagi berpikir tentang bisnis yang sukses. Nah itu ada tujuannya semuanya itu bro. Tuhan Yesus itu pasti ada tujuannya dalam memberikan amanat agung, ada tujuannya. Ya, itu bukan semata-mata untuk kristenisasi bosku, enggak begitu. Itu untuk memuliakan hidup Anda, memberikan kualitas hidup Anda yang terbaik. Nah, ngono lho bos, mudeng ya. Wis pokoknya jelas ini ya, jelas ya. Jadi untuk panjenengan ya nggak usah takut. Panjenengan yang masih ya bingung tentang hakikat Allah yang transenden ya, silahkan pilih doktrin homoousios. Ya. Tapi ya begitu. Kalau nanti bulat dan lama-lama nungsep, ya jangan marah. Mudeng ya. Nah, kalau panjenengan ingin mempelajari doktrin yang ribet, doktrin yang tegas, homoiousios atau doktrin subordinat, pilihlah doktrin triteos. Oke? Gitu aja sedulur ya. Apa yang saya sampaikan ini memberikan gambaran bahwa seperti apa karakter doktrin homoousios. Saya akhiri dulu apa yang saya akan sampaikan kepada panjenengan dan salam triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.